game secara singkat dari wasit dan India pasukan Laskar Mataram asuhan pelatih Jeffrey Janes. Ya, kita bisa melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh PSIM Yogyakarta. Elton dan Engkus. Ini dua pemain yang baru saja direkrut dan menempati posisi depan. Dan pasukan PSS Sleman asuhan pelatih Yance Matmai. Ya, sama seperti PSIM Yogyakarta, PSS Sleman juga menempatkan pemain-pemain baru mereka, diantaranya Mamado yang diduetkan bersama Eksan, ada juga dan ini dia siaran langsung Laskar Mataram melawan Laskar Sembada dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Anang Hadi, ya, kita lihat baru saja sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain PSS Sleman, Anang Hadi terhadap Topas. kemenangan demi kemenangan tentunya sangat penting bagi kedua tim. Pelanggaran tampaknya langsung dialami oleh Nkomo. Iya, jelas memang merupakan sebuah pelanggaran. Tadi apa yang kita simak, Stephen, pemain baru dari PSIM. Ini dia pemain yang baru bergabung pada putaran kedua ini. Oh, ya, sekaligus menjadi debutan baginya Bung Kesit. ya, satu umpan terobosan yang cukup bagus. Namun memang lebih dekat kepada penjaga gawang Oki Kurniawan. Tapi satu kesalahan baru saja diperlihatkan oleh Oki ketika tangkapannya tidak terlalu lengket sehingga nyaris saja membuahkan malapetaka di gawang PSIM. Kembali serangan dari PSS Sleman. Masih terus berusaha Mamado. Lahirkan tendangan pojok bagi PSS Sleman sekaligus menjadi tendangan pojok yang pertama setelah tadi mengenai Otot dari si Otot. Jadi scrimmage depan gawang PSM Yogyakarta dan sebuah heading masih tipis di sisi sebelah kiri gawang PSIM, sebuah heading yang dilepaskan oleh Sila, pemain asing lain yang juga baru bergabung dengan PSS Sleman. Ya, masih jauh dari sasaran. Sebuah heading yang tadi dilepaskan oleh Sila. Oh, wow. Ya, cukup keras juga. Memang kalau kita lihat bagaimana perseteruan antara kedua tim ini. Sebuah partai klasik, partai derby, pertandingan sesama tim dari Yogyakarta. Ya. Sebuah pertandingan yang syarat gengsi, Bung. Ya, ini juga merupakan sebuah pelanggaran dari Engkus Usaha. Pemain baru juga yang memperkuat PSIM Yogyakarta. Berusaha melepaskan diri Mamadou. Masih Mamadou. Sebuah bola ke tiang jauh masih mampu ditip oleh Oki Kurniawan.
Agus kali ini. Baik sekali. Kembali Satu umpan PSS Sleman, terobosan. Bung. Sayang sekali diakhiri dengan sebuah tendangan langsung ke gawang namun masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Anang Hadi. Ya, setidaknya hingga 4 menit babak pertama ini kita melihat kendali permainan memang lebih diperlihatkan oleh PSS Sleman. Kita melihat bagaimana mereka begitu dominan menguasai lapangan tengah dan beberapa kali mampu menembus area pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Kembali kita lihat satu serangan. Ya, kembali pelanggaran dilakukan oleh Topas Wiantoro. Kali ini terhadap Wahyu Sardianto. Ya, cukup keras tadi apa yang dilakukan oleh Topas terhadap pemain PSS. Sardi tampak dia guling-guling. Ya, kartu kuning saya kira pantas memang diberikan oleh wasit kepada Topas karena selain tackling yang dia lakukan dari belakang ini memang sangat membahayakan bagi pemain lawan. Kita lihat menjadi kartu kuning yang pertama, Bung. Kita lihat bagaimana tackling yang pantas untuk diganjar kartu kuning. Akan menjadi tekanan tersendiri bagi PSIM tentunya dengan telah dikartu kuningkannya Topas. Ini tentunya akan membuat dia bermain lebih hati-hati lagi karena jika tidak justru akan memberikan kerugian terhadap tim PSIM. Ya, dari kejauhan kita melihat bagaimana penonton tampaknya meninggalkan tribun mereka. Mudah-mudahan saja pertandingan yang memang sangat menarik untuk disaksikan ini, Bung, berlangsung dalam suasana yang menjunjung tinggi sportivitas. Ya. Begitu juga bagi seluruh penonton. Ya, itu memang harapan kita dan tentunya penonton tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bahwa kehadiran mereka ke stadion ini tentunya bukan untuk membuat huru-hara, tapi untuk ini peluang bagi Yogyakarta. Masih mampu ditepis sebuah tendangan dari Elton. Ya, satu serangan yang dibangun oleh para pemain PSIM melalui Elton. Tendangan yang sebenarnya tidak cukup keras juga, namun memang posisi dari penjaga gawang PSS Barep yang tampaknya tidak begitu siaga sehingga bola pelan ini memantul dari tangkapannya. Masih terus melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Laskar Sembada. Masih PSS Sleman, kali ini salah pengertian. Juga kesalahan yang sama dilakukan oleh pemain PSIM Yogyakarta. Wow. Ya, jelas pelanggaran. Dan kartu kuning yang kedua melayang dari saku wasit Nurdin, diberikan kepada Awang. Diberikan kepada Anang. Anang Agus Setiawan.
cukup baik. Kembali penetrasi dan ini dia. 1-0 untuk PSIM Yogyakarta. Sebuah kerjasama yang menghasilkan gol sangat luar biasa, Bung Kesit. Tidak disangka-sangka merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi PSIM. Ya, satu serangan yang dilancarkan para pemain PSIM mampu menghentak lini pertahanan dari PSS dan tampaknya memang tidak diduga sama sekali ketika serangan yang dibangun dari sektor kanan pertahanan PSS Sleman mampu diselesaikan dengan baik oleh pemain baru PSIM, Engkus. Kita lihat bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh Sila ini juga tampak begitu renggang sehingga Engkus dengan leluasa dapat meneruskan bola hasil umpan Hasan. Iya. Sebuah proses kerjasama dari sebelah kanan pertahanan PSS Sleman sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0. Gol yang diciptakan oleh Engkus. Ya, artinya kita melihat bagaimana bahayanya ketika PSIM mampu membangun serangan hingga memasuki area pertahanan dari PSS. Satu peluang namun pada akhirnya bisa menghadirkan gol, bisa menghadirkan malapetaka di jantung pertahanan lawan. Dan ini yang tampaknya belum terlihat dari PSS ya, ketika mereka memiliki sedemikian banyak peluang namun tidak ada satupun yang mampu menggetarkan gawang dari PSIM. Sebuah hasil di awal babak pertama yang sangat dinanti-nanti oleh pendukung PSIM Yogyakarta, sekaligus untuk sementara ini mereka mampu membalas kekalahan atas PSS Sleman. Kembali serangan oleh Laskar Mataram. Kembali tendangan bebas bagi PSS Sleman. Langsung ke kotak penalti. Masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan PSM Yogyakarta. Kembali serangan balik dari PSM Yogyakarta. Bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh Engkus, pencetak gol pertama. Disapu saja oleh penjaga gawang Barep Wahyudi dari PSS Sleman. Ya, kita melihat bagaimana koordinasi lini pertahanan PSS Sleman tampaknya belum terjalin dengan baik. Ya, masuknya pemain baru Sila yang ada di lini pertahanan ini tampaknya memang belum sepenuhnya mampu bermain dengan baik. Kita melihat bagaimana ketika serangan cepat yang dibangun oleh PSIM melalui sektor kanan pertahanan PSS ini mudah sekali mereka tembus, memanfaatkan kelengahan dan belum rapinya koordinasi yang terjalin di lini pertahanan PSS. Paling tidak mampu dimanfaatkan sementara ini oleh pemain-pemain PSIM Yogyakarta. Jeffrey Janes, pelatih PSIM Yogyakarta, masih tampak tegang melihat timnya unggul sementara ini 1-0 atas Laskar Sembada PSS Sleman. Salah satu pemain yang baru bergabung dengan PSS Sleman, Nkomo. Iya. Bola yang nyasar ke tribun penonton akhirnya diamankan oleh penonton.
Iya, terdengar kita iya, sayu-sayu, Bung. sayup ya. Permintaan dari panitia pertandingan PSIM melawan PSS yang meminta kepada penonton untuk mengembalikan bola, dan memang harus dikembalikan karena ini adalah bola pertandingan dan bukan bola yang memang diberikan untuk penonton ya. Walaupun bola itu kemudian nyasar atau jatuh ke tribun penonton, Iya. namun dalam rule itu harus dikembalikan. Pencetak gol pertama bagi PSIM Yogyakarta, Engkus. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Laskar Mataram. Ada dua pemain yang menghadapi. Terlalu melayang jauh, sebuah tendangan yang cukup keras. Ya, masih sangat jauh dari sasaran dan tidak menghasilkan dan tidak menghadirkan bahaya apapun bagi gawang PSS Sleman. Topas Wiantoro, dan ini dia Wahyu Sardianto. Pemain berusia sudah cukup usur, Bung. Kembali serangan balik, berbahaya. Laskar Mataram kali ini kembali sebuah umpan dan ya, terlalu lemah. Saya kira umpan yang tadi dilepaskan dari sisi kiri pertahanan PSS. Terjadi benturan Joni Sukirta dan juga Muhammad Eksan. Pencetak gol satu-satunya bagi PSS Sleman sewaktu menghadapi PSIM Yogyakarta pada putaran pertama yang lalu, membuat Laskar Sembada mampu unggul 1-0 pada saat itu. Pelatih PSS ya, sama-sama tegang kita lihat kedua pelatih, baik Yance Metme maupun Yeri. Kita lihat kedua pelatih PSIM walaupun sudah unggul, tentunya dengan keunggulan 1-0 ini masih belum terasa aman karena serangan juga tampaknya terus dilakukan oleh PSS Sleman untuk mengejar ketinggalan. Topas Wiantoro, pemain berusia 22 tahun, kembali dibuang oleh Mamadou. Abda Ali, pemain kelahiran 2 September 78, usia yang sudah cukup tua untuk sepak bola, Bung.
Topas Wiantoro. Berusaha melepaskan umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Elton. Masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan PSS Sleman. Otot Herman melebar ke kanan, kembali Topas Wiantoro. Out ball. Bola yang diberikan oleh Topas terhadap Basri. Gagal dikontrol dengan baik oleh Basri. Yance Matmai, pelatih PSS Sleman. Anang Hadi jauh ke depan. Kembali mampu dipatahkan oleh pemain PSM Yogyakarta. Lagi-lagi kontrol yang tidak cermat dari Anang Hadi. Wow, bukan offside, berbahaya. Masih Engkus, nyaris saja Engkus kembali menambah golnya. Ya, kita lihat sebuah peluang ya, di mana Engkus bisa masuk tanpa terlihat oleh pemain-pemain belakang dari PSS Sleman, dan sebuah kesempatan emas sebenarnya untuk bisa mencetak gol yang kedua bagi pemain yang baru direkrut oleh PSIM ini. Tapi tadi tendangannya masih terlalu lemah dan dapat dibaca dengan baik oleh penjaga gawang PSS Barat. Sayang sekali, sebuah peluang yang seharusnya bisa memberikan keunggulan. Oh, kita lihat Bung Opan. Ya, tampaknya pemain PSS terkena lemparan oleh penonton di Stadion Mandala Krida ini. Kembali kita harapkan Bung Gesit, ya, agar suasana sportif tetap mampu diciptakan di Stadion Mandala Krida, utamanya oleh Praja Musti, pendukung setia PSIM. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana ada lemparan yang mengenai. Ya, kita lihat sekilas tampaknya sebuah batu ya. Tentunya sangat disayangkan karena ini akan sangat membahayakan bagi pemain. Tentunya kita tidak ingin melihat pemain-pemain kita yang merupakan aset bagi persepak bolaan negeri ini kemudian harus mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan karena kelakuan atau tindakan dari penonton. Saya kira fair play harus tetap dijaga, artinya bukan saja pemain, bukan saja official ya, tapi juga penonton pun harus bersikap fair play untuk bisa menghargai pemain lawan. Jika para pemain sendiri di lapangan sudah berupaya tampil dengan baik ya, dengan penuh sportivitas, tentunya para penonton pun kita harapkan juga seperti itu. Mereka harus menyadari bahwa tindakan-tindakan mereka yang sangat membahayakan ini akan merugikan mereka sendiri dan juga merugikan tim mereka sendiri. Sama halnya dengan slogan Liga Jos Indonesia, daripada adu jotos, Bung. Iya, mending adu prestasi. Betul, saya kira sangat tepat memang dengan slogan tersebut. Tentunya kita harapkan masyarakat pun sadar dan tergugah. Kembali Mamado, lepas umpan terobosan dan masih membentur Mister Gawang PSM Yogyakarta, sebuah first time. Ya, satu kesempatan baru saja dimiliki oleh PSS melalui Komo. Kita lihat sebuah umpan menyilang yang dilepaskan oleh Mamado. Kita lihat begitu bebas Komo. Namun antisipasi yang baik juga diperlihatkan oleh penjaga gawang Oki Kurniawan yang masih mampu mentip bola sehingga bola tadi mengenai Mistar. Iya, ekspresi dari para ofisial dan pemain cadangan PSS yang tampaknya menduga bahwa bola itu akan gol. Dan memang sekilas kita lihat kalau bagaimana tadi upaya dari Komo untuk bisa melepaskan bola, memang seharusnya memang bisa membuahkan gol. Tapi kejelian dan kecepatan dari penjaga gawang Oki Kurniawan masih mampu menunda kesempatan dan peluang emas yang dimiliki oleh PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan. Kembali Komo. PSS Sleman melepaskan crossing, masih bisa dihalau pemain bertahan PSIM. Komo pendek saja. Itu adalah Wahyu Sardianto.
Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat. Dan tampaknya memang para pemain belakang dari PSS Sleman ini harus mewaspadai kecepatan dari Engkus Kuswaha yang memang mampu, ya setidaknya di babak pertama ini mampu memberikan satu penampilan yang cukup menjanjikan, setidaknya dengan 1 gol yang sudah dia ciptakan. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pemain belakang PSS Sleman. Ya, tampaknya wasit Nurdin memberikan informasi kepada pengawas pertandingan bahwa di tribun sisi timur dari lapangan seringkali terjadi lemparan ke dalam lapangan, Bung. Ya, saya kira memang dalam situasi seperti ini keamanan memang harus lebih ditingkatkan, ya, setidaknya untuk berada di titik-titik yang sangat rawan. Ya, saya kira kita lihat bagaimana wasit baru saja membuang sebuah batu dari dalam lapangan, sebuah hal yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya kepada para pemain tapi juga pada pendukung setia PSIM Yogyakarta, Bung. Betul. Karena pelanggaran yang mereka lakukan tentunya akan berbuah sanksi ada dari sanksi Komisi yang Disiplin betul PSSI. sekali. Ketika sebuah lemparan juga terjadi di lapangan, ini sebenarnya juga sudah bisa mendapatkan sanksi, ya. Iya. Suasana pada sisi tribun lain yang penuh dengan damai. Iya. Ya, situasi atau suasana-suasana seperti yang barusan kita lihatlah seharusnya bisa terus diperlihatkan di stadion dimanapun. Iya. Ya, bahwa stadion adalah tempat yang aman untuk menyaksikan betul pertandingan sekali. sepak bola. Iya. Bukan untuk adu jotos. Betul, bukan sebuah tempat yang horor tentunya, ya, melainkan adalah tempat untuk kita bisa menyimak bagaimana sebuah permainan sepak bola. Kembali serangan dari PSS Sleman. Gagal melepaskan diri Komo. Pengawalan yang cukup ketat memang senantiasa diberikan oleh pemain bertahan PSM Yogyakarta kepada 3 legion asing baru PSS Sleman. Ada Sila, Mamado, dan juga Komo. Kita tahu bahwa pada putaran pertama yang lalu, PSS Sleman tidak diperkuat oleh satupun legion asing disebabkan oleh hukuman yang mereka peroleh. Masuki putaran kedua ini, sanksi yang mereka peroleh sudah dilepaskan dan mereka kembali dapat diperkuat oleh 3 legion asing. Iya. Dan memang cukup terasa apa yang dialami oleh PSS Sleman. Memang hukuman tersebut adalah hukuman yang diberikan oleh FIFA. Iya. Ya, terkait dengan persoalan pemain asing pada musim sebelumnya. Dan kini setelah hukuman itu atau sanksi itu berakhir, maka PSS bisa lebih leluasa untuk bisa memanfaatkan legion-legion asing bermain di tim ini. Walaupun terlambat, tapi saya kira dengan telah dicabutnya sanksi tersebut ini bisa memberikan nafas segar bagi PSS Sleman untuk terus menambah kekuatannya dalam upaya mereka lepas dari posisi bawah klasmen sementara di grup 3. Satu 0 keunggulan PSIM sementara atas PSS Sleman. Ya, kembali peluang bagi PSS Sleman dan
Masih mampu diselamatkan oleh Oki, penjaga gawang PSIM Yogyakarta. Kembali serangan dari PSS Sleman, lagi-lagi Oki. Dan ini dia. Ya, sayang sekali. Terlalu terburu-buru ketika sebuah kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan yang diperoleh oleh para pemain PSS Sleman. Baru saja sebuah tendangan dari Awang. Ya, sebenarnya dia sudah cukup bebas karena memang tidak ada pemain lawan yang mengcover, yang memarking dia. Namun karena terburu-buru, akhirnya peluang tersebut terbuang percuma. Masih unggul 1-0 PSIM Yogyakarta atas PSS Sleman melalui gol yang diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9 di babak pertama. Kembali tekanan diberikan oleh PSS Sleman melalui Nkomo. Masih Nkomo. Kembali ke Nkomo, kerjasama dia dengan Muhammad Eksan. Melebar ke kanan kali ini. Muhammad Eksan. Masih PSS Sleman, Ya, sebuah kembali. crossing. Ya, dan sayang sekali, masih tipis. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Mamadou ke gawang Oki Kurniawan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan yang dibangun oleh PSS Sleman, kita lihat efektivitasnya cukup bagus dan lebih menciptakan peluang. Kita lihat bagaimana akurasi dari umpan yang baru saja diperlihatkan, dan sayang sekali memang Mamadou tidak mampu untuk menjadikan umpan matang tersebut menjadi gol. Ini adalah merupakan peluang keempat bagi PSS Sleman yang gagal berbuah gol. Ya, satu intercept yang bagus sekali. Mamadou. Ya, saya kira memang ada satu unsur kesengajaan tadi yang diperlihatkan oleh Steven pada saat dia mencoba untuk menghadang pergerakan. Tuh, kita lihat. Cukup tinggi kaki yang diangkat oleh Steven. Masih mampu ditipu oleh Oki. Bukan pelanggaran. Lila disapu saja oleh barisan pertahanan PSIM. Kembali Anang Hadi melebar ke kiri. Yang dituju Mamadou. Masih Mamadou berusaha melepaskan diri. Sebuah crossing berusaha dilepaskan oleh Anang Agus Setiawan. Namun masih mengenai Andri. Suasana yang terjadi di Stadion Mandala Krikda Yogyakarta sekaligus menunjukkan kepada kita, Bung Kesit, bagaimana panasnya derby Yogyakarta sore ini. Iya. Stadion tidak hanya dipenuhi oleh Raja Musti maupun Slemania, namun juga dilengkapi dengan suasana yang agak keras di tengah lapangan. Benturan demi benturan kerap terjadi antara beberapa pemain. Kembali Anang Hadi, lepaskan tendangan ke gawang Oki. Ya, terlalu lemah tendangan yang dilepaskan oleh Anang. Masih bisa dihalau oleh Oki Kurniawan.
Masuki menit ke-35 di babak pertama. Permainan PSM Yogyakarta tampak semakin taktis, Bung. Otot Herman Prakoso. Anang Agus Setiawan melebar ke kanan, yang dituju Muhammad Eksan. Kembali ke Anang Hadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Wahyu Sardianto. Elton, Den, ya pelanggaran dilakukan oleh Fahrudin terhadap Steven. Kembali menghadirkan ancaman bagi gawang PSS Sleman. Oh, masih jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Topas. Sama sekali tidak memberikan ancaman terhadap gawang Barat. Wow. Namun bukan pelanggaran. Aksi yang baru saja ditunjukkan oleh Sila, Bung. Namanya wasit menginstruksikan play on sehingga permainan jalan terus. Ini dia pemain anyar lain yang dimiliki oleh PSS dengan postur tubuh yang cukup besar. Kembali penetrasi pemain PSIM. Nyaris saja. Ya, berkali-kali kita melihat serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain PSIM dari sektor kanan pertahanan PSS. Ini kerap membahayakan gawang dari PSS Sleman. Tendangan pojok dieksekusi oleh Steven. Kembali crossing Steven ke tiang jauh. Iya. Dan ya, nyaris saja. Masih untung PSS Sleman memiliki penjaga gawang Barat Wahyudi dengan sangat cekatan mampu menggagalkan dua peluang pada detik yang hampir bersamaan, Bung. Sayang sekali Hasan tadi kurang cepat mengantisipasi bola lepas
dari tangan Barep, ya. Dan kecepatan Barep untuk langsung menguasai bola yang lepas dari tangkapannya tadi, mampu memupuskan harapan dari PSIM untuk menambah keunggulannya menjadi 2-0. Muhammad Eksan, maksudnya tadi kan Nkomo, namun bola terlalu deras, gagal dikejar oleh Nkomo. Dibiarkan saja, menghasilkan sepak pojok bagi PSS Sleman. Masuki menit ke-42 jalannya babak pertama, tertinggal 1-0 PSS Sleman dari PSIM Yogyakarta. Kembali sepak pojok yang ketiga bagi PSS Sleman. Dan ini dia, masih lemah, sebuah sundulan yang dilepaskan oleh Mamadou. Masih sangat mudah bagi Oki Kurniawan, penjaga gawang PSIM Yogyakarta. Anang Hadi, masih Anang Hadi. Masih terus berusaha memberikan tekanan demi tekanan pemain-pemain PSIM Yogyakarta memasuki menit-menit akhir di babak pertama. Masih unggul 1-0 tuan rumah atas saudara kandung mereka PSS Sleman. Pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain PSS Sleman, kali ini oleh Anang Agus Setiawan. Ya, terhadap Steven. Yang beberapa kali pemain ini cukup memberikan ancaman bagi PSS, sehingga beberapa kali pula Steven harus dijatuhkan. Baik Kembali sekali. peluang oleh Steven, masih Steven. Hasan Basri juga kandas. Serangan balik PSS Sleman. Nkomo lebar ke kanan. Agus. Masih Agus. Dan ini dia Nkomo. Masih melayang tipis di atas Mister Gawang Oki Kurniawan. Sebuah first time yang sangat keras dilepaskan oleh Nkomo, pemain bernomor punggung 10 dari PSS Sleman. Masuki masa-masa injury time di babak pertama, tersisa 2 menit tambahan waktu. Mampukah PSS Sleman mengejar ketertinggalan mereka saat ini? Atau justru sebaliknya, PSIM Yogyakarta mampu mempertahankan keunggulan sementara 1-0 atas tamunya ini.
bukan pelanggaran. Iya, bukan sebuah pelanggaran. Engkus Kuswaha melebar ke kiri, berusaha dikejar oleh Elton Maran. Sebuah kontrol yang kurang cermat dari Nkomo. Menerima umpan yang diberikan oleh ataupun sodoran bola dari Anang Hadi. Kembali serangan dari Laskar Mataram. Berbahaya masih Steven. Mampu digagalkan oleh Anang Hadi. Kembali serangan dari PSM Yogyakarta. Lemparan ke dalam Elton Maran. Beberapa detik lagi, babak pertama akan segera berakhir. Keunggulan sementara 1-0 PSIM Yogyakarta. Dan ini dia, peluit panjang dari wasit Nurdin menandakan bahwa babak pertama baru saja usai. Keunggulan sementara bagi PSIM Yogyakarta atas PSS Sleman 1-0 melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9. Mitra Sepak Bola tetap di Liga JOS Indonesia. Dan kita ikuti babak kedua dari Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Otot Herman Prakoso. Maksudnya ke Engkus Kuswaha. Ini dia pencipta gol pertama bagi PSIM pada babak pertama. Ya, setidaknya apa yang telah diperlihatkan oleh Engkus dengan 1 gol yang sudah dia ciptakan di babak pertama tadi, ini bisa memberikan satu bukti bahwa tidak salah jika PSIM membeli dia, merekrut dia untuk menjadi goal getter. Kembali peluang PSIM. Oh, ya, masih bisa diselamatkan. Sebuah penempatan bola dari Elton Maran masih bisa disapu oleh barisan pertahanan PSS Sleman. Ya, memang tidak diduga sama sekali tadi satu gerakan yang dilakukan oleh Elton ternyata mampu memberikan ancaman. Kita lihat bermula dari sepak pojok. Ya, kita lihat masih sempat Elton melakukan satu tendangan spekulasi, namun masih bisa diselamatkan oleh Abda. Mamado, 3 peluang emas diperoleh oleh Mamado pada babak pertama tadi. Pemain yang baru bergabung memasuki putaran kedua di Liga JOS Indonesia bersama PSS Sleman.
saya kira ada tidak ada upaya lain bagi PSS Sleman kecuali bermain menyerang. Iya. Wow, kita lihat. gol! Sebuah gol bagi PSS Sleman, sangat tidak disangka-sangka bagaimana pemain Sila mampu merasakan gol, merubah kedudukan menjadi 1-1, Bung Kesit. Ya, satu upaya dari PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan akhirnya bisa mereka capai lewat sebuah set piece yang baik. Kita lihat bagaimana tadi Sila mampu menyelesaikan umpan tendangan bebas untuk langsung menanduk bola ke gawang. Ya, kita lihat bagaimana dia juga mampu lepas dari kawalan para pemain PSIM. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Sebuah set piece mampu diselamatkan dan dimaksimalkan oleh Sila, pemain yang baru bergabung bersama PSS Sleman menjelang putaran kedua di Liga Jos Indonesia musim ini. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana dua gol yang sudah tercipta masing-masing dari PSS dan PSIM. Ini dua-duanya tercipta lewat pemain baru mereka. PSS menyamakan kedudukan melalui Sila. Komo melebar ke kiri. Masih Sardianto. Ya, tentunya dengan skor 1-1 di awal babak kedua ini akan membuat pertandingan kedua tim semakin sengit dan semakin ketat. Baik PSIM sebagai tuan rumah maupun PSS Sleman sebagai tim tamu tentunya ingin menjadikan derby kedua ini bisa mereka menangkan. Muhammad Eksan masih mampu ditepis penjaga gawang Oki Kurniawan. Kembali sebuah tendangan langsung yang sangat keras. Satu masih tipis tendangan yang dilepaskan oleh Agus Purwoko dari luar kotak penalti. Masih tipis di atas Mister Gawang Ogi Kurniawan dalam gerak lambat. Ini dia peluang lain yang diperoleh PSS Sleman. Tendangan keras dari Agus Purwoko masih sangat tipis. Cukup bagus sebenarnya tendangan yang dilepaskan oleh Agus tadi. Namun memang masih tinggi atau beberapa sentimeter saja di atas Mister Gawang dari Oki Kurniawan. Muhammad Eksan masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan PSIM Yogyakarta. Penetrasi yang dilakukan oleh Muhammad Eksan, pencipta gol satu-satunya bagi PSS Sleman melawan PSIM Yogyakarta pada putaran pertama yang lalu. Menghasilkan tendangan pojok bagi PSS Sleman. Wahyu Sardianto kembali mampu ditepis oleh Oki, penjaga gawang PSIM. Serangan balik PSIM Yogyakarta. Ya, cukup cepat. Elton Maran. Masih Elton. Maksudnya ke M. Basri. Namun kandas. Otot Herman Prakoso. Hasan Basri. Baik sekali. Sebuah crossing dari Hasan Basri. Masih mampu diselamatkan oleh Anang Agus Setiawan. Tekanan masih terus diberikan oleh tuan rumah PSIM Yogyakarta kali ini melalui Steven. Dan ini dia sebuah tendangan menyusup tanah dilepaskan oleh otot Herman Prakoso. Sayang sekali masih lemah. Masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh otot masih bisa dijangkau dan masih bisa kurang jos, Bung. Iya, ditangkap oleh
jaga gawang PSS Barat. Dan tampaknya pergantian pemain akan segera dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Bersiap-siap Wawan Sucahyo. Ya, Hasan Basri tampaknya yang ditarik keluar. Ini dia Hasan Basri Lohi digantikan oleh Wawan Sucahyo. Pemain berusia 25 tahun. Ya, kita lihat selebrasi tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain baru dari PSS Sleman setelah Sheila mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Masih mendapatkan perawatan otot Herman Prakoso. Suasana di kubu Slemania kembali memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka pasca lahirnya gol balasan. Ya, begitu kompak tampaknya para pendukung dari PSS Sleman, Slemania. Begitu atraktif mereka memberikan dukungan, dan tentunya pemandangan-pemandangan seperti inilah yang kita harapkan. Bukan sebuah pemandangan yang justru melakukan teror penonton dengan lemparan-lemparan kepada pemain yang tentunya akan membahayakan para pemain. Masih Stefan. Ya, Kembali sebuah crossing. sayang sekali. Sebuah kesempatan kembali diperoleh oleh Agus. Satu umpan Crossing yang tarik ya. dilepaskan oleh Dean Fauzi. Tipis sekali. Sundulan yang dilepaskan oleh Ukus Kuswaha. Masih Stephen Ali. Ya, cukup lincah pemain ini, kita lihat akselerasi yang diperlihatkan oleh Stephen dari sisi kanan pertahanan PSS, dan kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Stephen ini cukup mobile. Dia tidak saja mencoba untuk melakukan tusukan dari sisi kiri, tapi beberapa kali juga kita melihat mencoba melakukan penetrasi dari sisi kanan maupun dari tengah. Dan pergerakan-pergerakan yang dia lakukan ini cukup memberikan ancaman bagi jantung pertahanan PSS Sleman. Sebuah set piece bagi PSIM Yogyakarta. Masih membentur benteng pertahanan PSS Sleman. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Wawan Sucahyo, pemain yang baru saja masuk menggantikan Hasan Basri Lohi. Masih mampu dikontrol oleh Dean Fauzi. Otot Herman Prakoso. Sebuah umpan terobosan maksudnya kepada Wawan Sucahyo. Ya, menghasilkan sepak pojok bagi PSIM. Pasca lahirnya gol balasan PSS Sleman, tampaknya inisiatif, penyerangan dan juga tekanan lebih didominasi oleh PSIM Yogyakarta. Menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi tuan rumah. Kembali Stefan, lepaskan crossing dan lagi-lagi sebuah sentuhan dari otot Herman Prakoso nyaris membahayakan gawang Bareb Wahyudi.
Nkomo melebar ke kanan. Agus Purwoko. Masih Agus. Berusaha melepaskan crossing. Agus Purwoko. Kembali Nkomo. Terjatuh Sumarjono. Bukan pelanggaran. Perebutan bola Engkus dan juga Fahrudin. Wawan Sucahyo. Kurang cermat Wawan Sucahyo. Agus Purwoko. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Serangan dari PSS Sleman. Kembali Nkomo. Mamadou melebar ke kanan. Gagal dikejar oleh Agus Purwoko. Pasca lahirnya gol balasan dari PSS Sleman, Bung Kesit, kita melihat bagaimana alur serangan yang dibangun oleh anak-anak Sleman kerap kali mampu terbaca dengan mudah terbaca oleh barisan pertahanan PSIM Yogyakarta. Iya, tentunya para pemain PSM tidak ingin kecolongan untuk kedua kalinya. Walaupun tadi gol yang tercipta atau gol balasan yang tercipta dari PSS bermula dari sebuah tendangan bebas. Namun serangan yang dibangun oleh para pemain PSS Sleman setidaknya juga memberikan warning kepada para pemain PSM terutama di lini belakang bahwa dengan keberhasilan PSS menyamakan kedudukan, tentunya upaya mereka untuk memenangkan pertandingan ini juga semakin besar. Demikian juga PSIM, upaya mereka untuk memenangkan pertandingan ini pun tentunya lebih besar juga karena sebagai tuan rumah, sekaligus juga upaya untuk membalas kekalahan 0-1 yang mereka derita di pertemuan pertama, putaran pertama. Liga JOS Indonesia musim ini terbagi dalam 3 grup yang berbeda. Pada grup 1 menempatkan Semen Padang masih berada pada posisi teratas disusul oleh Persita, Tangerang dan Persikabo Bogor. Sementara Persiras dan juga PSDS Deli Serdang berada pada jurang klasemen di grup 1. Masih terus tekanan PSIM Yogyakarta, kembali crossing dan wow, sebuah sundulan lagi-lagi oleh Engkus, masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Barap Wahyudi. Sementara di grup 2, Liga JOS Indonesia menempatkan Delta Sidoarjo dan Persiba Bantul pada posisi kedua. Sementara Gresik United dan Persis masih berada pada klasemen terbawah di grup 2. Dan pergantian pemain baru saja masuk nomor punggung 9 Sahid menggantikan Mamadou. Sahid Widianto. Nkomo juga gagal. Kembali serangan PSIM. Steven, terjatuh Steven dan pelanggaran tampaknya. Sekaligus melahirkan kartu kuning dari saku wasit Nurdin diberikan kepada pemain Anang Agus Setiawan tampaknya. Iya. Oh, kartu merah. Kartu merah, Bung. Untuk Awang.
Ya, sebuah keputusan dari wasit Nurdin yang sangat merugikan PSS Sleman. Menit ke-63 memaksa mereka bermain hanya dengan 10 pemain setelah Awang ataupun Anang Agus Setiawan ya, bagaimana dikeluarkan, Bung? Ya, ya tampaknya kartu kuning kedua yang tadi diberikan wasit terhadap Awang ini lebih karena protes yang tampaknya tadi sempat dilakukan oleh pemain tersebut sehingga memaksa wasit memberikan kartu merah terhadap Awang, dan tentunya situasi yang sangat merugikan. Ya, kembali kita lihat di dalam lapangan lemparan dari penonton mengenai pemain PSS Sleman, Wahyu Sardianto. Iya. Jelas terlihat bagi kita tadi, Bung Kesit, bagaimana ada lemparan 2 kali, salah satunya mengenai punggung dari Wahyu Sardianto. Sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Iya. Oh, iya. Nyaris saja mengenai kepala dan tampaknya mengenai pinggang. Dalam cukup besar kita lihat ada bongkahan kedua. Ya, cukup besar memang batu yang dilepaskan oleh penonton. Kita lihat sebuah perilaku yang sangat disayangkan. Sangat berbahaya, Bung, dan tentunya tidak seharusnya para penonton bersikap dan berperilaku seperti ini. Kita lihat bagaimana batu begitu mudah. Ya, jelas mengenai, dan saya kira situasi ini harus dicermati oleh panitia pelaksana, aparat keamanan, dan juga tentunya komisi disiplin. Ya, karena jelas terlihat bagaimana tindakan yang dilakukan, entah dari mana datangnya, yang pasti bahwa ada lemparan ke dalam. Ada sebuah batu, dan mungkin bukan hanya sebuah. Dan tentunya ini akan membuat peringatan keras bagi tuan rumah, panitia pelaksana pertandingan ini tentunya. Kita melihat bagaimana lemparan demi lemparan kerap kali terjadi sejak pada babak pertama tadi, Bung. Iya. Dan tidak terhitung berapa lemparan diantaranya yang mengenai badan ataupun tubuh dari pemain PSS Sleman. Sebuah perilaku yang sangat disayangkan oleh para pendukung PSIM Yogyakarta. Sebuah kelakuan yang tidak hanya merugikan PSIM Yogyakarta sendiri, tapi juga kepada para penonton. Ya, situasi ini dimanfaatkan oleh PSS, oleh pelatih PSS Sleman untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk kembali mengatur strategi di tengah keberhasilan mereka yang mampu mengejar ketertinggalan 0-1 menjadi 1-1. Kita masih menantikan apa yang terjadi di pertengahan babak kedua ini. Ya, wasit tampaknya juga masih terus memonitor suasana dan kondisi yang ada di dalam stadion, karena memang wasitlah yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menyatakan pertandingan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Seluruh keputusan ada di tangan wasit, tentunya dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Ya, khususnya atas apa yang terjadi pada tribun bagian timur, Bung. Betul. Dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ya. Dan tentunya kita berharap bahwa situasi yang ada di dalam stadion ini bisa segera teratasi, sehingga pertandingan akan bisa dilanjutkan. Dengan demikian hasil pertandingan ini akan bisa langsung disimak, karena tentunya ini akan memberikan pengaruh bagi posisi mereka di klasemen, ya.
Sebab jika tertunda, maka mau tidak mau harus ada pertandingan lanjutan yang harus mereka mainkan, dan tentunya ini akan menguras stamina. Saat ini PSIM Yogyakarta masih berada pada posisi juru kunci di grup 3 Liga JOS Indonesia. Dan ini adalah merupakan pertandingan pertama bagi mereka pada putaran kedua Liga JOS. Satu sama, kedudukan sementara hingga memasuki babak kedua ini. Gol pertama bagi PSIM Yogyakarta diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9 di babak pertama. Dan dibalas oleh Sila Bamba pada menit ke-48. Ya, kita lihat, kita belum tahu apa yang terjadi, tapi tampak kita lihat wasit meninggalkan lapangan dan tampak memasuki ruang ganti. Ya. Apakah ini pertanda bahwa pertandingan untuk sementara dihentikan sambil melihat situasi yang ada? Ya, Bung Kesit, sebuah ironi bagaimana pertandingan yang sebenarnya sangat menarik untuk disaksikan harus terganggu oleh ulah penonton, dan tampaknya jadi ada gas air mata, Bung. Iya, kita lihat tampaknya para pemain juga mengalami keperihan. Iya, dan dalam situasi seperti ini memang bisa saja pertandingan mengalami penundaan karena suasana yang kurang kondusif di lapangan. Ya, kalau kita lihat para penonton saat ini sudah berlarian memasuki lapangan, ya, dan petugas keamanan juga di sana membaur, dan tampaknya baru saja terjadi satu kejadian di mana aparat keamanan tampaknya sempat melepaskan gas air mata, ya. Kalau kita lihat tadi sekilas bagaimana para pemain PSS Sleman tampak perih di bagian matanya, kemudian juga tampak menutup hidung. Boleh jadi memang ada sesuatu yang mewarnai situasi di lapangan untuk meredakan para penonton yang tampaknya memang sudah mulai bersikap anarki. Namun kita harapkan tentunya situasi ini tidak sampai memberikan. Lagi-lagi sebuah hasil yang sangat disayangkan berlangsung di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Bagaimana pertandingan yang berlangsung sangat jos, sangat menarik, harus terhenti. Oleh ulah oknum penonton. Iya, sangat disayangkan memang, Bung, karena kalau kita lihat sebenarnya para pemain sendiri di lapangan tampil begitu enjoy, ya. Walaupun ada terjadi benturan, tapi saya melihat ini masih dalam sesuatu yang wajar di sebuah permainan sepak bola, dan para pemain pun juga telah bersikap fair play tanpa ada yang terprovokasi, kemudian memberikan satu perlawanan barangkali seperti itu. Begitu juga tim tamu, Bung. Iya, dan PSS ternyata Sleman dengan sangat sportif tetap berkeinginan untuk melanjutkan jalannya pertandingan hingga akhirnya tampaknya beberapa pemain sangat disayangkan memang karena justru penonton yang akhirnya membuat pertandingan ini menjadi tertunda. Dan kita akan tetap mengikuti dan menantikan bagaimana keputusan akhir dari pengawas pertandingan terhadap jalannya pertandingan sore ini. Apakah keputusan akhir dapat kita peroleh secepatnya? Mudah-mudahan saja, Bung, suasana yang kondusif atau suasana yang ada saat ini mampu dikendalikan dengan cepat oleh pihak keamanan, pihak kepolisian. Ya, walaupun sebenarnya dalam situasi chaos seperti ini di mana penonton sudah memasuki lapangan, kemudian tampaknya situasi juga walaupun bisa dikendalikan, tapi
tampaknya cukup sulit ya bagi wasit untuk bisa melanjutkan pertandingan ini. Di mana kita melihat tadi di menit ke 60